Muntazir, yang memilih melawan keterbatasan dengan prestasi dan aksi nyata. Lahir dengan kondisi disabilitas sejak kecil, tidak menjadikannya menyerah pada keadaan. Muntazir justru membangun diri melalui olahraga renang dan kegiatan sosial. Muntazir dikenal sebagai atlet renang disabilitas. Sejumlah prestasi telah diraih di tingkat daerah hingga provinsi. Renang menjadi sarana pembuktian bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Sejak masa sekolah, Muntazir menekuni olahraga renang secara konsisten. Disiplin latihan dan ketekunan menjadikannya atlet yang mampu bersaing, tidak hanya berprestasi secara pribadi. Muntazir juga aktif memberdayakan penyandang disabilitas lainnya. Ia pernah menjadi guru di sekolah luar biasa dan terlibat dalam berbagai gerakan sosial. Melalui komunitas yang dibangunnya, Muntazir membuka akses pelatihan keterampilan seperti fotografi dan media kreatif. Upaya ini dilakukan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Bagi Muntazir, penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan perlu diberi kesempatan dan ruang yang setara. Muntazir berharap masyarakat dan pemerintah lebih memberi perhatian terhadap akses dan kesempatan agar penyandang disabilitas mampu mandiri dan berkontribusi secara nyata. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah dan atas nikmatnya kita bisa kumpul lagi di acara ini ya. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kita akan mengambil hikmah dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Sudah hadir di sisi Koko, namanya Muntazir. Dipanggilnya Kang Mumu ya, atau Kak Mumu nih, Masya Allah. Beliau dipilih oleh Allah, takdirnya tidak ada satu kakinya ya, tapi tetap malah jadi atlet renang, bahkan juga atlet tenis lapangan. Wah, ini keren banget. Dan bahkan sekarang sudah aktif bekerja di sebuah perusahaan, Masya Allah. Kita langsung tanya aja, beliau ajak ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mumu. Bang Mumu. Alhamdulillah. Izin tanya-tanya, ngobrol-ngobrol ya. Siap. Ini kondisi yang kaki yang kiri ya, mohon maaf ya. Kiri sama kanan. Kiri sama kanan dari lahir kah atau Betul, dari lahir. dari lahir? Dari lahir. Lahir tahun 1995. Gimana suka dukanya ngejalanin takdir Allah pilih tadi ya kakinya seperti ini? Pernah nggak marah ke Allah? Kalau pernah marah apa enggak? Seingat saya enggak ya. Enggak. Seingat saya enggak pernah. Terus waktu ngadapin misalkan mungkin ada teman yang dulu mungkin ngebully, ngehina, ngeledek. Pernah ngalamin yang kayak begitu? Alhamdulillahnya selalu dibela ya sama adik. Ada adik, saya punya berapa adik. bersaudara? Kita bertiga saudara. Bertiga. Adik itu sekolah pun bareng gitu ya, deket. Kebetulan nggak sekolah bareng sih, cuman kalau di rumah gitu ya, main di lingkungan sekitar gitu kan kita bareng ya, kita sama-sama. Jadi kalau ada yang ledek ya adik selalu ngebela saya. Beda berapa tahun memang? Saya 5 tahun. Sama adik Iya, bedanya 5 tahun. Laki-laki juga? Laki-laki. Masya Allah. Terus sekarang Alhamdulillah berprestasi jadi atlet renang, sama juga tenis lapangan. Mana yang duluan, renang atau tenis? Renang dulu. Kenapa pengen renang dulu waktu itu? Waktu zamannya SMP dulu kan ada praktek renang ya di akhir semester tuh. Saya selalu dipisahkan nih dengan teman-teman sebaya saya karena dianggapnya ya saya nggak bisa, pasti nggak akan bisa ikutin ujian itu. Oh, jadi gitu. iya itu sedih dibilang sedih. Waktu SMP ya? SMP. Terus? Sedih, tapi kesedihan saya itu nggak bikin saya murung atau apa gitu. Saya malah nyobain nih berenang di kolam yang lebih cetek dulu, terus lama-lama ke yang nyoba yang lebih dalam. Ya, mulai apa ngambang ya? Ngambang ya. Sendiri atau ada yang ngajarin atau minta tolong Sendiri. teman, bro ajarin gua dong? Sendiri. Sendiri. Akhirnya maju tuh. Maju. Maksudnya tadinya kan ada yang cuman ngambang doang tapi nggak bisa maju. Iya, dilalahnya SMP justru bukan sekolah saya yang mengikut sertakan saya ke kompetisi ya, tapi ada gitu. sekolah luar biasa di satu daerah dengan sekolah SMP saya. Padahal nggak sekolah di situ. Padahal nggak sekolah di situ, tapi saya diminta buat Ikut partisipasi. mewakili sekolah itu untuk kompetisi Perlombaan tingkat provinsi. pertama tuh. Iya. Langsung tingkat provinsi pertama Langsung tingkat kali. provinsi. Terus langsung juara juga kah? Langsung juara. Juara berapa tuh? Juara 1.
Masya Allah. Iya. Bersaingnya seprovinsi, Seprovinsi Banten. Banten. Berapa jauh sih berenang kalau lomba? 50 dan ada yang 100 gitu. Apa 100? Iya, 50 meter dan 100. Gayanya bebas. Gayanya yang 50 gaya bebas, yang 100 itu gaya kupu-kupu. Itu sampai bisa belajar gayanya juga. Iya, akhirnya ngatur waktu buat ketemu guru di SLB coachnya itu. gitu. Iya, ada coachnya, dilatih beberapa kali dan alhamdulillahnya cepat adaptasi, cepat menyerap gitu. Masya Allah. Akhirnya setelah renang pun akhirnya ngerambah lagi juga sama Tenis lapangan. Itu juga juara. Kebetulan juara 3. Itu iseng. Ya Allah. Sudah Itu iseng. siapa? Yang sekolah itu juga? Bukan. Ini itu udah kuliah saya. Oh, udah kuliah. Kalau Iya. tadi kan masih sekolah ya. Iya, udah kuliah. Provinsi itu ngelirik saya untuk ditawari buat latihan gitu ya, latihan rutin tenis lapangan. Kita latihan seminggu 2 kali. Alhamdulillah bisa langsung adaptasi juga, bisa langsung menyerap dan bisa juara. Dan sekarang aktif di dua-duanya. Kebetulan semuanya iseng sih, jadi nggak ada yang ditekunin. Iseng tapi ya. juara. Lebih susah renang atau tenis kalau kata Kalau teknisnya ya, Bang, kalau teknisnya sih lebih sulit tenis. Karena kita pakai kursi roda kan. Oh iya. Jadi muter badan, muter ya. Udah mah satu megang raket. Iya, satu Ini megang satu raket. kudu belok-belok dan Iya, kadang-kadang dua-duanya harus goes kan. Harus goes, jadi muter saya dulu goes, baru mukul. kita gitu. pangku dulu. Apa raketnya? Iya. Tetap dipegang. Oh tapi sambil. Iya, sambil gini. Aslinya hobinya apa? Saya hobi, semua olahraga sebenarnya hobi. Begitu ya. Iya, malah Nggak suka diem ya. Kan? iya, dan waktu kecil tuh pengennya malah jadi pemain bola ya. Bahkan teman-teman di waktu masa kecil tuh sering kan kita sering adu antar kampung ya. Iya. Saya tuh diandelin jadi kiper. Saya nggak tega nendangnya sih. Ya kan sih dia teman-teman ini motivasi banget dan hikmah banget. Hikmahnya banyak banget dari tadi ya. Kita akan lanjut ngambil hikmah dari beliau. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Ada